belum ada pengajuan klaim gitu. Nah, baru kita hitung nilai restitusinya dan dibayar. Kalau yang exposure, kenapa kita nggak ngambil dari data debitur? Karena kalau exposure ini melihat data histori yang jelas. Data histori itu ada di laporan DWH. Semuanya ada di sisi bisnis sebenarnya. Dari sisi ini terima jaminan, terus laporan DWH, semua aksesnya di bisnis. Berarti untuk si Mbak Jasmine, terus si yang sistem exposure sama restitusi JP itu ada nggak yang data ataupun data yang sama gitu, kayak misalnya data tentang jaminan gitu sama yang tiga-tiganya itu. Sama debiturnya sama, misalnya kan ada nama debitur, ada alamat, ada nomor sertifikat penjaminan, ada tanggal SP gitu kan, lalu ada nilai jaminannya berapa, nilai IJP-nya berapa, jangka waktunya berapa, tanggal realisasi, tanggal jatuh temponya kapan, itu ada. Berarti sebenarnya awalnya ngisi dulu tuh sama si penerima jaminan atau terjamin yang ngisi. Barulah nanti datanya itu diinput ke sistem, nah bisa ditarik di laporan DWH. Berarti untuk data itu sebenarnya dari tiga proses yang seperti kayak Mbak Jasmine ataupun sistem exposure sama restitusi IJP itu, data yang digunakan tuh sama sebenarnya kan, Mbak? Betul, datanya sama. Datanya ya pasti nama-nama debitur juga. Belum tentu yang lagi diproses di awal itu pada saat penjaminan langsung itu kan nggak langsung nama debitur yang itu yang bakal ditambahin di exposure-nya, nggak langsung nama debitur itu yang direstitusikan gitu. Iya betul. Cuman nama istilahnya mah si ininya aja, nama-namanya gitu. Kita butuh nama debitur, kita butuh yang tadi nomor SP, tanggal SP gitu. Berarti sebenarnya untuk logical datanya itu kayak dari ketiga proses itu kayak butuh semuanya, Mbak ya. Kayak maksudnya saling berhubungan lah, kayak sertifikat penjaminan, terus kayak nominal penjaminan gitu-gitu, Mbak. Betul. Semuanya butuh si nomor sertifikat penjaminan, itu pasti butuh. Di semuanya ini ya, di semua yang penjaminan langsung tadi, mau yang exposure, semuanya butuh nomor sertifikat penjaminan. Semuanya butuh nilai jamin, data nilai jaminan, data jangka waktu, data tanggal realisasi, data tanggal jatuh tempo, itu semua butuh. Oke. Nah, hanya gitu kan, kalau ngelihat dari sumber datanya, kalau misalnya yang penjaminan langsung itu ngambil dari langsung dari debiturnya, langsung dari penerima jaminannya gitu, dari bank atau dari non banknya gitu kan, sumber datanya gitu ya. Nah, kalau yang exposure dengan yang restitusi itu ngambilnya dari data laporan data DWH gitu. Berarti cuman beda ini aja, Mbak, cuman beda penarikan datanya aja ya, Mbak ya? Sumber datanya aja, penarikan datanya. Nah, tapi ya itu lagi gitu sih, yang diisi itu ya nomor SP-nya yang dibutuhkan gitu, si data-data itu gitu. Oke. Jaminannya gitu. Kalau yang restitusi tambahan ada database klaim, karena gini kan dia lunas ya, dia ini kreditnya lunas, dipercepat gitu ya, misalnya jatuh temponya harusnya di 2029 gitu ya,
oh ternyata 2025 ini udah lunas gitu kan, berarti sisa si jangka waktunya itu nggak boleh diklaim dong, nggak boleh ada pengajuan klaim dong gitu kan. Nah akhirnya kita buat memastikan ngecek juga ke database klaim gitu. Tapi yang dicek ya pengajuan klaim aja, namanya nama debiturnya mah sama kan, yang kita cek di database klaim juga harusnya ada nama debitur, lalu nomor SP-nya berapa, nilai kreditnya berapa, jangka waktunya berapa, ya sumber dari permohonan klaim kan dari bisnis datanya gitu. Cuman kita memastikan bahwa si kreditnya itu nggak ada di database pengajuan klaimnya di klaim gitu. Kalau yang restitusi aja khusus restitusi. Oh ya Mbak, berarti aku mau nanya lagi Mbak. Ya, gimana? Jadi kan itu buat kayak data ya kan, penjaminan langsung kan dia menggunakan ini ya apa, buat kayak mengumpulkan datanya itu kan ngambilnya dari JOS kan, kayak pengolahannya tuh di Snapjam ya Mbak, sama di aplikasi penjaminan itu isi bentuknya tuh kayak gimana ya Mbak? Karena kan kalau dari Gung Rama kan kemarin manggil buat kayak penghitungan exposure kan menggunakan aplikasi penjaminan. Kalau aplikasi penjaminan kan itu kan menghitung juga dari melihat dari sertifikat penjaminan. Berarti kan dari alur aku kan yang dari penjaminan langsung salah satunya, karena kan dari exposure menghitung dua-duanya ya, jadi baik dari penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. Nah itu buat kayak mendapatkan datanya itu, apakah kayak dari pas melakukan pas memproses pengajuan penjaminan itu aku juga menggunakan si aplikasi penjamin ini atau enggak ya? Pada saat penginputan permohonan penjaminan, jadi istilahnya permohonan penjaminan masuk, form permohonan masuk, langsung tuh kalau misalnya yang JOS kan di inputnya dari aplikasi JOS gitu kan. Jadi dia terintegrasi, langsung terbit sertifikat penjaminannya. Nah kalau misalnya yang kalau yang penjaminan tidak langsung, berarti kan bank bersurat ke Jamkrindo kan. Iya. Udah, nanti dari situ ada penginputan manual dari kita gitu. Bedanya kalau misalnya penjaminan langsung, mereka bisa ngisi langsung sendiri di form JOS itu, aplikasi JOS. Kalau misalnya tidak langsung, bank atau ya gitu ya, melalui bank itu bersurat ke kita proses klik manual di aplikasi penjaminan. Bukan pakai aplikasi JOS ya. Karena kalau aplikasi JOS khusus yang tidak langsung, aplikasi penjaminan tidak langsung. Nah Mbak, itu kan berarti kalau yang buat di aplikasi penjaminan itu kan digunakannya buat yang penjaminan tidak langsung ya Mbak. Kok berarti kalau buat mengambil data yang penjaminan langsung itu dari untuk penghitungan exposure itu bagaimana Mbak? Kalau misalnya yang tidak langsung, jadi gini, si JOS itu kan nanti kita ngecek dulu tuh. Pada saat permohonan kan ada yang namanya user, checker, approval kan. Nah di checker itu kita ngecek bahwa ini sudah sesuai apa belum. Jadi untuk yang aplikasi JOS ini tuh hanya mengajukan permohonan aja, belum langsung penerbitan, karena penerbitan harus langsung ke kita. Setelah dia approve. Jadi kita yang pada saat ada pengajuan dari JOS itu, kita ngecek dulu nih udah sesuai belum, dari legalitas usahanya, dari data-data yang diajukannya gitu ya. Nah sambil kita ngecek manual, karena kan saat ini belum ada ya sistem exposure-nya. Kita ngecek manual ke data DWH. Oh iya, ini putusan penjaminannya masih di cabang misalnya ya. Oke, kalau gitu berarti kita bisa orang cabang yang mutus gitu ya. Udah kayak gitu, analisanya misalnya udah oke, disetujui, baru terbit sertifikat penjaminan. Gitu. Jadi JOS itu hanya pada saat permohonannya aja. Nah, checker dan approvalnya tetap di cabang Bandung gitu. Berarti kalau untuk approval, berarti kan JOS itu kan hanya aplikasi yang digunakan oleh kayak calon terjamin untuk pengajuan penjaminannya aja kan ya. Jadi kalau buat pemeriksaan tuh tetap dokumen. Iya. Dokumen kayak underlying-nya, terus
ya form permohonannya, lalu Oke. ada KTP yang gitu-gitulah. Oke, terus juga berarti kan untuk kayak pengolahan surat penyurutnya masih menggunakan Snapjot kan ya Mbak? Ya, surat penyurut pakai Snapjam. Baik dari IJP sama juga sertifikat penjaminannya ya Mbak? Jadi misalnya kalau untuk penagihan IJP kita pakai invoice. Nah, invoice-nya juga kita input di Snapjam untuk dapat nomor suratnya. Oke. Itu buat yang IJP-nya Mbak? Iya, iya. Misalnya kita butuh ini kan udah ada nih udah disetujui misalnya si penjaminannya. Tapi sebelum kita menerbitkan sertifikat penjaminan, kita kan harus menagihkan IJP dulu mereka untuk rekening penjaminan, rekeningnya kantor cabang Bandung gitu kan. Oke, kita kasih. Nah, si invoice-nya kita buat di Snapjam. Oke, invoice untuk bukti pembayaran tenor pertamanya ya Mbak dari IJP-nya. Jadi istilahnya ini loh biaya servis untuk ininya, imbal jasa penjaminan, gitu kan, imbal jasa penjaminannya. Kalau di asuransi itu preminya lah gitu. Kalau di Jamkerindo bahasanya imbal jasa penjaminan. Nah, kalian diinformasikan juga nomor rekening perusahaan kita gitu. Nih, dari Snapjam kita nginput, kita bikin dulu invoice-nya, kita input di Snapjam untuk dapat nomor suratnya lah istilahnya. Luar ya. Berarti nomor suratnya itu dua-duanya ya untuk IJP sama sertifikat penjaminannya ya? Enggak, kalau sertifikat penjaminan di aplikasi penjaminan. Berarti aku tetap ada sebenarnya ada sertifikat penjaminan tetap menggunakan aplikasi aplikasi penjaminan Mbak. Iya, betul. Oke. Berarti pokoknya sertifikat penjaminan ada aplikasi jaminannya. Oh iya, paham. Berarti kalau surat TV itu sekarang namanya Jaguar. Terus nanti beda lagi ya? Cashron itu aplikasi penjaminan. Gitu. Baik. Berarti sebenarnya di bagian penjaminan langsung itu tetap ada keterlibatan si aplikasi penjaminan ya Mbak untuk melakukan penerbitannya. Oke. Nah itu Mbak, aku juga sekalian mau nanya, berarti kan untuk urutannya kan tadi buat penghitungannya baik dari penjaminannya, terus juga exposure dan restitusi itu, apakah urutannya itu yang pasti kan urutannya dari aku ya Mbak, jadi kan emang harus ada pengolahan untuk kayak pengajuannya dari penjaminan langsung sama penjamin tidak langsung. Nah itu untuk selanjutnya itu apakah urutannya itu apakah melakukan perhitungan restitusi dulu atau exposure dulu ya Mbak? Exposure dulu. Exposure dulu. Karena tadi ya, lanjut dulu Pak. Terakhir. Karena kalau restitusi itu istilahnya gini, enggak semua debitur itu akan mengajukan restitusi. Hanya debitur yang pelunasan dipercepat aja yang bisa diproses restitusinya. Gimana Pak tuh? Aku masih belum paham soalnya. Pertama kan pasti dari penjaminan langsung sama penjaminan tidak langsung ini, apa datanya. Lalu exposure, kenapa exposure? Karena kan pada saat proses sertifikat penjaminan itu ngecek dulu exposure untuk melihat yaitu putusannya cabang atau bukan putusan cabang, terus nilai exposure yang aktifnya juga berapa, supaya terbit gitu ya, supaya terbit. Nah jika nanti pada saat perjalanan kedepannya ada pelunasan dipercepat gitu, ada kredit yang pelunasannya dipercepat, dan bisa mengajukan restitusi IJP. Oke, baik. Oke, berarti urutan berarti tetap dari penjaminan baik yang langsung sama tidak langsung, terus ada penghitungan exposure, sama baru terakhir nanti ada penghitungan restitusi Mbak, karena kan tadi menghitung kalau misalnya ada pembayaran yang udah lunas gitu ya Mbak. Ya, jadi restitusi itu misalnya gini Mbak, ada debitur namanya A gitu ya, dia itu kreditnya sampai 2029 bulan Juli gitu.
realisasinya di tahun lalu misalnya Juli 2024. Ternyata Juli 2025 baru setahun gitu ya, di debitur A ini tuh sudah lunas kreditnya. Artinya kan masih ada dari 2005 sampai 2009 itu masih ada 4 tahun kan masa penjaminannya. Nah, si 4 tahun ini bisa dikembalikan si IJP-nya, tapi nggak 100%, hanya 35%. Ada rumusnya. Itu restitusi itu. Jadi nggak semua debitur penjaminan langsung debitur penjamin. Ini rata-rata yang restitusi itu hanya debitur penjaminan langsung ya. Kalau yang tidak langsung karena dia pasti sampai beres. Jarang banget lah yang tidak langsung. Kalau misalnya tidak langsung itu kan kayak jaminan proyek itu 3 bulan, 6 bulan gitu. Singkat lah, lebih singkat. Timbang yang kredit ya. Kalau kredit kan dengan bank. Oh iya, Mbak mungkin mau tanya lagi, Mbak. Mbak. Oh iya, kalau dari Jamkrindo yang cabang Bandung sendiri ada KPI kayak mungkin per kuartil 1 atau mungkin per bulan itu gimana ya Mbak untuk kayak memproses penjaminan baik dari penjaminan kreditnya atau mungkin dari exposure dan juga restitusi? Ya, ada KPI pasti ada, dan itu komponen-komponennya gitu ya, setiap uper udah ditentukan dari kantor pusat. Cuman ini kalau bagian bisnis ya, berarti kan ini kan yang di bagian bisnis. Yang di bagian bisnis yang di KPI itu ya salah satunya nilai volume penjaminan gitu. Bobot paling besar ya. Oh iya. CAC atau CBC. Oh itu berarti diperhatikannya kedua produknya Mbak? Apa masing-masing produk? Buat dari iya. Ada pola penjaminan CAC, ada pola penjaminan CBC. Tapi berarti untuk ini ya Mbak, untuk kayak KPI sendiri itu dia fokusnya lebih ke kayak produk CBC sama CAC nya nggak ada nggak ada indikator yang kayak untuk kayak memproses restitusi sama exposure-nya. Untuk restitusi paling kita masuk ke tugas lain-lain gitu ya. Tugas lain-lain, kalau misalnya exposure itu ya itu kan bagian dari volume ya, jadi proses bisnis lah istilahnya. Kalau exposure itu ya menentukan untuk si volume penjaminan ini bisa terbit juga gitu. Nah, munculnya si volume penjaminan itu besar rendahnya ya bisa salah satunya dari proses bisnisnya. Karena exposure kita pasti cek di awal pada saat penerbitan sertifikat penjaminan. Nah, penerbitan sertifikat penjaminan itu itulah volume penjaminan. Nah, volume penjaminan yang menjadi KPI. Semuanya pasti masuk ke KPI ini semua. Ya iya sih Mbak, kurang lebih karena di dari feedbacknya kami harus kayak melampirkan juga kurang lebih bagaimana untuk kayak keselarasan dari KPI dengan perancangan kita.
Pas KPI masuk Mbak di volume penjaminan langsung apa tidak langsung gitu Oh, proses. nah, berarti untuk penghitungan tetap jadi satu ya mbak buat bagian yang lain. Maksudku buat yang dari perhitungan tadi yang exposure sama restitusinya digabung jadi satu juga buat saya perhitungan dari CAC sama CBC-nya. Yang ini paling kalau yang restitusi nanti ada bobot tugas lain-lain. Oh, oke. Mungkin kalau dari aku ini udah cukup mbak. Mungkin kalau dari aku sama dari Gung Rama mungkin lagi nggak kondusif sekarang jadi mungkin belum bisa nanya, tapi kurang lebih dari pertanyaan yang tadi kami sampaikan sih udah cukup Pak. Oke. Kalau misalnya nanti mau WhatsApp enggak kan ada. Baik Mbak. Oke Mas, Terima kasih Mbak atas waktunya.